wabarakatuh. Selamat sore Pak Malik dan Bu Lili. Perkenalkan, saya Devita Nurma Astuti selaku moderator pada kelompok 2 yang memandu acara presentasi pada sore hari ini. Materi yang dijelaskan kelompok kami yaitu materi sikap. Sebelumnya, saya selaku moderator akan memperkenalkan teman-teman saya. Untuk yang pertama, Dian Kurnia Damayanti dengan NIM 120142115. Untuk yang kedua, Fauzia Amalia dengan NIM 120141246. Untuk yang ketiga, Isnaini Iflah Khatun Askia dengan NIM 120142252. Untuk yang keempat, saya sendiri Devita Nurma Astuti dengan NIM 120142558. Untuk yang kelima, Anggi Melina dengan NIM 120142464. Untuk yang terakhir yaitu Saifa Novidian dengan NIM 120142474. Untuk itu, dimohon Bapak, Ibu, dan teman-teman mendengarkan paparan yang dijelaskan oleh kelompok kami. Baik, pada materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sikap. Sikap adalah cara menempatkan atau membawa diri atau cara merasakan jalan pikiran dan perilaku. Menurut G.W. Albert, sikap adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya. Carl Jung, seorang ahli yang membahas tentang sikap, mendefinisikan tentang sikap sebagai kesiapan dari psyche atau jiwa untuk bertindak atau bereaksi. Karakteristik sikap. Menurut Brigham, dalam Dickinson dan Nudia 2003, ada beberapa ciri atau karakteristik sikap. Yang pertama, sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. Yang kedua, sikap ditujukan mengarah kepada objek psikologis atau kategori. Dalam hal ini, skema yang dimiliki individu menentukan bagaimana individu mengkategorisasikan objek target di mana sikap diarahkan. Yang ketiga, sikap dipelajari atau hasil belajar. Yang keempat, sikap mempengaruhi perilaku. Memegang teguh suatu sikap yang mengarah pada suatu objek memberikan satu alasan untuk berperilaku mengarah pada objek itu dengan suatu cara tertentu. Kemudian ada ciri-ciri sikap. Yang pertama, sikap itu tidak dibawa sejak lahir. Yang kedua, sikap itu selalu berhubungan dengan objek sikap. Yang ketiga, sikap dapat tertuju pada satu objek, tetapi juga dapat tertuju pada sekumpulan objek-objek. Dan yang terakhir, sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar, dan sikap itu mengandung faktor perasaan dan motivasi. Baik, selanjutnya adalah fungsi dari sikap. Menurut Katz, fungsi sikap ada 4. Yang pertama yaitu instrumental function, yang kedua knowledge function, yang ketiga value expressive function, dan yang keempat adalah ego defensive function. Pertama yaitu instrumental function atau utilitarian function, di mana sikap membantu kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Contohnya di sini adalah mengubah ekspresi terhadap sesuatu untuk mendapat dukungan dari orang lain. Selanjutnya adalah knowledge function, di mana sikap membantu manusia dalam mendapat informasi, di mana manusia, setiap individu pasti memiliki rasa ingin tahu, rasa ingin mengerti, dan ingin mendapat pengalaman serta pengetahuan yang luas. Selanjutnya adalah value expressive function, di mana sikap digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan diri dan konsep diri. Contoh dari value expressive function yaitu menunjukkan nilai dan prinsip diri kita dalam menentukan sikap terhadap masalah-masalah tertentu. Selanjutnya adalah ego defensive function, di mana sikap berfungsi untuk memelihara dan meningkatkan harga diri. Contohnya ada dalam perkataan nilai di sekolah tidak dapat mempengaruhi pekerjaan di masa depan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pembentukan sikap. Sikap terbentuk dari adanya interaksi yang dialami oleh setiap individu. Sikap dibentuk sepanjang perkembangan hidup manusia.
bisa melalui pengalaman berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dari pengalaman tersebut, seseorang dapat membentuk sikap tertentu. Dalam interaksi sosial, terjadi hubungan saling mempengaruhi di antara individu yang satu dengan individu yang lain. Melalui interaksi sosialnya, individu bereaksi membentuk pola sikap tertentu terhadap objek psikologis yang dihadapinya. Untuk selanjutnya adalah teori-teori pembentukan perubahan sikap. Yang pertama, teori belajar dan penguatan. Teori ini berasumsi bahwa sikap merupakan respon-respon yang dipelajari terhadap rangsang stimulus tertentu. Yang kedua, teori konsistensi kognitif. Teori konsistensi kognitif memulai fokusnya dalam keberadaan sikap dan mencoba menjelaskan bagaimana komponen-komponen sikap sesuai satu sama lain. Untuk yang ketiga, membentuk atau merubah sikap melalui komunikasi persuasif. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. Menurut Bimo Walgito, pembentukan dan perubahan sikap akan ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau individu itu sendiri yaitu cara individu untuk menanggapi dunia luar dengan selektif, sehingga tidak semua yang datang akan diterima atau ditolak. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah keadaan yang ada di luar individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap. Sementara itu, McNick, Hagen, dan Kick-Hinton menyebutkan bahwa pembentukan sikap dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama pengaruh sosial seperti norma dan budaya, yang kedua faktor pribadi individu, dan yang ketiga informasi yang selama ini diterima oleh individu. Struktur sikap. 3 komponen yang membentuk struktur sikap yaitu ada kognitif, afektif, dan konatif. Yang pertama, komponen kognitif yaitu komponen perseptual yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap. Lalu yang kedua ada afektif atau komponen emosional, yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, kemudian rasa yang tidak senang merupakan hal yang negatif. Komponen ini menunjukkan arah sikap yang positif dan negatif. Lalu yang ketiga ada konatif atau komponen perilaku, yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan terhadap bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah mendengarkan dan melihat presentasi yang telah dijelaskan oleh kelompok kami. Jika ada pertanyaan ataupun saran dan kritik, mohon dituliskan di kolom komentar atau di dalam grup. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami semua mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.